Pak, saya melihat ada beberapa hal yang cukup menjanjikan ya, khususnya di Kalimantan Tengah terkait dengan perikanan ya. Yang mana perikanan kita terbanyak isi untuk wilayah pantai ya. Nah, saat ini kita melihat keberhasilan program kelautan dan perikanan Provinsi Kalimantan Tengah itu apa aja, Bang? Yang pertama bahwa produksi produksi perikanan, baik produksi perikanan untuk tangkap ataupun perikanan budidaya itu setiap tahun mengalami kenaikan yang signifikan, sehingga ini terus kita dorong agar di tahun-tahun selanjutnya naik lebih signifikan lagi. Kemudian yang kedua, bahwa nilai tukar nelayan di Kalteng itu dari 4 tahun sebelumnya sampai dengan tahun ini juga mengalami tren kenaikan gitu. Kemudian kita ingin agar nelayan terutama dalam melakukan aktivitas penangkapan itu memiliki motivasi dan semangat yang kuat untuk menangkap ikan di laut. Kita berikan seluruh nelayan asuransi nelayan berkah, hingga dalam menghadapi kendala dalam penangkapan ikan itu nelayan akan diberikan jaminan ya, keselamatan kerja, akan diberikan jaminan santunan apabila mengalami musibah, baik meninggal dunia ataupun mengalami sakit gitu. Berarti intinya ini merupakan salah satu program kesehatan dalam konteks kenelayanan gitu ya, Betul. Bang. Nah, Bang, kemudian kita juga akan terus mengaktifasi pelabuhan-pelabuhan perikanan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nelayan. Nah, tahun 2021 kita akan rehab pelabuhan perikanan di Seruyan, Kuala Pembuat. Nah, untuk tahun-tahun sebelumnya sudah kita bangun dengan baik ya, adalah pelabuhan perikanan Rumai. nah, kalau kita lihat ini kan keberhasilan dalam program kelautan dan perikanan Provinsi Kalimantan Tengah cukup banyak. Dan saya juga dapat dengar informasi bahkan ini dapat piagam penghargaan. Apa benar itu, Pak? Ya, kita berdasarkan penghargaan yang sudah kita dapatkan adalah pada saat Hari Ikan Nasional ya, bahwa Kalimantan Tengah mendapat predikat juara 4 berkenaan dengan pelaksanaan program Gemar Makan Ikan. Dan ini dibuktikan bahwa angka konsumsi ikan Kalimantan Tengah dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang signifikan. Nah, ketika konsumsi ikan semakin naik, itu berarti masyarakat Kalimantan Tengah itu lebih suka mengkonsumsi ikan. Nah, ketika lebih suka mengkonsumsi ikan, berarti bisa berdampak pada penurunan stunting di Kalimantan Tengah. Kalau kita berbicara ini kan COVID ini kan sejak 2020, Bang. Terkait dengan nelayan yang pada saat ini walaupun mereka tidak terimbas dalam pencarian ikan, tapi dalam peluang pasarnya mereka juga akan ada imbas COVID. Mungkin ada sasaran-sasaran peluang solusinya itu, Bang. Kita terus fasilitasi ya seluruh nelayan, seluruh budidaya, seluruh pelaku usaha pemasar ikan, juga pengolah ikan, agar mereka dalam melaksanakan aktivitas usaha itu disiplin melakukan protokol kesehatan. Ya, bisa begitu juga kita sekarang sedang menggali ya kan pemasaran melewati media online seperti itu, hingga pemasaran hasil perikanan itu tidak hanya ketemu fisik, baik fisik gitu kan, tetapi juga boleh memasarkan melewati aplikasi online. Kalau kita berbicara untuk program 2021, saya dengar informasi apa yang Bapak wacanakan tadi kan cukup menarik nih. Ada beberapa hal yang bisa menjadi andalan di khususnya di wilayah baik nelayan pesisir maupun nelayan di air tawar. Nah, kira-kira target jangka pendeknya, Bang, kira-kira nelayan mana yang menjadi upaya sehingga bisa menjadi andalan Kalimantan Tengah, Bang? Pertama, dari sisi jangka pendek kita ingin bangun model kampung nelayan, di mana
itu seluruh fasilitas infrastruktur perikanan tersedia dengan baik, ya. Terutama misalnya kapal nelayannya memadai, alat tangkapnya sangat ramah lingkungan, kemudian proses pengolahannya memang betul-betul sesuai dengan standar, dan dilengkapi lagi dengan dukungan-dukungan material lain, sehingga harapan kita kampung nelayan itu nanti bisa menjadi objek wisata perikanan. Kemudian program yang lain kita ingin gagas percepatan pembenihan mandiri Kalimantan Tengah. Harapan kita nanti adalah pembenihan yang didukung oleh kabupaten adalah ikan-ikan lokal. Kita akan coba angkat ikan lokal ini bisa branding baik nasional ataupun internasional gitu. Kemudian yang paling penting lagi berkenaan dengan sudah ditetapkannya oleh Pak Presiden Jokowi bahwa Kalimantan Tengah merupakan daerah pengembangan positif, dan nanti di daerah positif kita akan coba revitalisasi potensi-potensi budaya perikanan, baik itu kolam, bejek, keramba, dan seterusnya gitu. Oke. Mungkin ada harapan kepada para nelayan Bang, baik nelayan pesisir maupun nelayan air tawar Bang. Harapan kita tetap semangat dalam melakukan aktivitas usaha, kemudian terus membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan, baik perangkat daerah ataupun pemerhati gitu ya, hingga setiap kendala yang dihadapi oleh nelayan dan pembudidaya itu bisa dicarikan solusi secepatnya ketika sering disampaikan ke petugas kami di lapangan. Oke Bang. Demikian wawancara kami sekilas kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.